Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Munir. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pemerolehan dan pembelajaran bahasa dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Di dalam kata pemerolehan bahasa terdapat dua kata, pemerolehan dan bahasa. Kata pemerolehan merupakan kata turunan dari kata oleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerolehan berarti proses atau pembuatan dan cara memperoleh sesuatu. Kemudian, pemerolehan dalam bahasa Inggris ialah acquisition, yang berarti proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara alamiah terhadap bahasa pertamanya. Kemudian, kata yang kedua ada bahasa. Bahasa ialah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Nah, ketika pemerolehan dan bahasa digabungkan, maka menjadi pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu dan terjadi secara alamiah. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa definisi tadi bahwasanya pemerolehan bahasa merupakan suatu proses yang dilakukan oleh otak manusia atau alam bawah sadar manusia yang didapat dari hasil interaksi yang datang dari luar, lalu kemudian diolah sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan otak manusia. Kemudian ada pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa ialah suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dalam mempelajari bahasa keduanya. Bahasa kedua merupakan materi yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Misalkan, dalam konteks kedaerahan, bahasa pertamanya adalah bahasa daerahnya, seperti bahasa Jawa. Lalu, bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Namun, ketika kita memakai konteks bahasa nasional, berarti bahasa ibu atau bahasa pertamanya ialah bahasa Indonesia, dan bahasa keduanya itu adalah bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, di bahasa kedua juga hanya bisa dicapai dengan proses belajar dengan cara sengaja dan sadar. Nah, persamaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa ialah sama-sama terikat dengan bahasa. Lalu, perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa ialah: yang pertama, perbedaan antara lingkungannya. Pemerolehan bahasa bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya, misalnya ketika ia masih kecil. Sedangkan pembelajaran bahasa bisa didapatkannya hanya lewat lembaga pendidikan formal maupun non-formal saja. Perbedaan yang kedua ada pada konteks belajarnya. Pemerolehan bahasa dapat dipelajari hanya dengan memungut atau mengambil dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Sedangkan pembelajaran bahasa dapat dipelajari di lembaga pendidikan saja, karena di dalam lembaga pendidikanlah anak ini bisa menguasai semua aspek, mulai dari personality dan intelektualnya. Kemudian perbedaan yang ketiga ada pada waktu. Pemerolehan bahasa hanya didapatkan ketika masih kanak-kanak saja dan berada di jangkauan orang tua. Sedangkan pembelajaran bahasa hanya didapatkan ketika seorang anak sudah beranjak dewasa. Nah, di dalam pemerolehan bahasa juga terdapat dua proses pemerolehan. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi adalah suatu keahlian atau kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang bersandar kepada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, ketika kata kompetensi digabungkan dengan bahasa, maka menjadi sebuah keahlian atau kemampuan seseorang terikat dengan bahasa, baik itu dalam bidang klasikalnya atau dramatikalnya. Kedua, ada performance.
Performansi adalah suatu perwujudan atau realisasi kompetensi yang dapat diamati secara jelas. Jika digabungkan dengan kata bahasa, perwujudan kemampuan berbahasa melalui tuturan. Nah, perbedaan antara kompetensi dan performansi. Yang pertama, kompetensi itu merupakan pengetahuan penutur dan pendengar mengenai bahasanya, sedangkan performansi ialah pelaksanaan berbahasa dalam bentuk penerbitan kalimat-kalimat dalam keadaan yang nyata. Kedua, perbedaan antara kompetensi dan performansi adalah kompetensi bisa diobservasi, sedangkan performansi tidak bisa diobservasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.